Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sekali nggak ada sama sekali. Sekali ada terus ya. Jangan bosen pokoknya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Kalian yang sudah sering nonton, sering bolak-balik atau yang baru tapi sudah subscribe, wah keren. Terima kasih banyak. Nah, buat yang belum subscribe, mungkin berkenan subscribe ya. Pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Doa terbaik bagi teman-teman semua yang sekarang sedang sakit, semoga segera sembuh. Amin. Buat teman-teman yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh. Amin. Kemudian teman-teman yang mungkin sekarang sedang punya perkara atau masalah, semoga masalahnya segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan keuangannya, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, sesuatu yang kurang baik tadi saya doakan semoga segera membaik. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah segera lunaskan hutangnya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Jangan lupa semangat ya. Harus semangat, harus strong, harus berpikir positif. Insya Allah semuanya juga akan baik ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku sudah terlanjur janji dan aku juga sudah membuka forum dan ternyata banyak yang minta untuk kita bahas. Sayangnya kemarin belum kita bahas ya. Kita akan bahas terkait dengan kembali erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi kemarin tanggal 7 Juli 2025 ya. Dari serangkaian erupsi di Gunung Lewotobi laki-laki di awal tahun 2025, ini adalah erupsi yang terbesar yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Seperti apa ulasannya? Apa mungkin ada peningkatan, ada tambahan lagi, atau sudah selesai di sini saja? Nanti kita hitung sama-sama ya orang baik ya. Sebelumnya saya terus mengingatkan kalian untuk mohon bantuan doa dan dukungannya. Apabila mungkin ada yang nonton video ini dan mungkin berkelimpahan rezeki atau memiliki sisa rezeki atau lagi pengen sedekah ya, lagi bingung sedekah kemana, silahkan dibantu sedekah nasi box. Doanya juga semoga sedekah nasi box di bulan Juli ini ada keajaiban Allah. Allah izinkan sedekah nasi box kita ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Nah teman-teman yang aku gedhe kok karo wong kok lambene dombleh ae.
Ya, teman-teman yang pengen membantu caranya gimana kalau pengen ikutan sedekah nasi box ya. Caranya cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau buat sedekah nasi box itu minimal 12.000 nggih. Kalau buat sedekah bumi rekeningnya BNI sama atas namanya juga Tulus Rianto. Bedanya kalau sedekah nasi box itu di deskripsi, sedekah bumi itu di kolom komentar paling atas. Rekeningnya atas namanya juga sama Tulus Rianto nggih. Matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali Gusti berkahi jenengan nggih sederek. Amin. Semoga Allah berkahi usaha, usia, dan keluarganya. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat orang yang bersedekah semoga segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih bisik-bisik tetangga aja ya teman-teman. Aku bisik-bisik aja. Hari ini per sore ini ya, sedekah nasi box itu baru ada Rp16.000. Sedih banget kan, makanya masih awal bulan sih, gampang. Aduh, Allah itu kalau sudah mau kun fayakun. Cuma kalau udah ada duluan kan kita lebih tenang ya. Makanya ayo dibantu doa, dibantu dukungannya buat teman-teman yang lagi nonton. Siapa tahu berkenan membantu, ya. Terima kasih banyak orang baik, semangat untuk kita hari ini ya. Sorry, minyak bidara juga stoknya sebenarnya banyak. Jadi jangan, kalau misalnya Mas Tulus kalau suka live itu memang nggak pernah ngomongin nasi box, jarang ngomongin minyak bidara. Kalau lagi live kan namanya spontanitas ya, jadi tidak ada teks yang atau tidak ada skrip yang harus saya hafalkan ketika live. Jadi walaupun saya nggak bilang, teman-teman boleh tanya dulu kok ya, DM aja dulu ke WhatsApp di 0857. Kalau sudah ada stoknya, tahu manfaat fungsinya ya tonton saya video packingnya ya. Setelah packingnya tahu, teman-teman boleh dibantu dipahami dulu. Setelah paham langsung pesan ya, Mas Tulus saya pesan satu, alamat saya ini, nomor HP-nya ini, oke? Matur sembah nuwun teman-teman yang mungkin ragu, takut Mas Tulus nipu karena harganya kan lumayan mahal ya, 180.000. Kalau jenengan takut Mas Tulus nipu jenengan, boleh bayarnya setelah barangnya sampai ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai, dan tentunya saya doakan semoga manfaat jadi obat. Amin ya Allah. Oh lah guys, wong ngurip. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi, lagi-lagi kembali erupsi ya. Kembali erupsi dan diperkirakan erupsi yang kemarin tanggal 7 Juli 2025 di siang hari itu adalah erupsi yang terbesar dari beberapa erupsi sebelumnya sejak awal tahun 2025 ya. Akibat erupsi tersebut, hujan kerikil abu vulkanik terjadi di beberapa desa ya. Ada ribuan orang yang dikabarkan juga mengungsi, ada yang masih tinggal, ada 2 kecamatan katanya yang terisolasi sempat, tapi mudah-mudahan setelah video ini tayang kan sudah 2 hari ya, mudah-mudahan sudah kondusif dan tidak ada lagi yang harus terkendala atau terisolasi gara-gara abu vulkanik tersebut. Kenapa? Karena selain masyarakat sekitar, ada 6 penerbangan yang menuju ke daerah tersebut juga dibatalkan, ada 6 penerbangan. Jadi lumayan mengganggu perekonomian ya Lewotobi laki-laki ya. Dan kemudian juga kolom abu diamati mencapai di 18 km atau 18.000 meter. Sehingga jarak aman untuk masyarakat sekitar untuk beraktivitas itu yang tadinya sekian, sekarang sekian. Yaitu hanya tinggal 7 km. Dek, tutup pintunya dek, keras banget suaranya. Menjadi 7 km untuk jarak aman. Mudah-mudahan sih ya ada peningkatan baik ya, karena setelah beberapa hari yang lalu saya rasa mudah-mudahan sekarang ada peningkatan yang cukup turun atau cukup baik sehingga tidak terjadi apa-apa. Amin. Semoga semuanya baik-baik saja tanpa kendala apapun. Amin ya Allah. Sehat berkah buat teman-teman yang ada di Lewotobi laki-laki. Aku berkata alhamdulillah, kenapa? Karena aku baca beritanya belum dan tidak ada korban jiwa di balik kejadian tersebut. Alhamdulillah. Semoga pemerintah segera untuk
memberikan bantuan jika diperlukan, dan masyarakatnya juga, karena erupsi yang bulan lalu itu Bapak Wakil Bupati apa Bupati gitu sampai marah-marah karena memang katanya ada beberapa masyarakat yang tidak mau direlokasi karena memang katanya sudah biasa ya. Dan pemerintah itu sebetulnya bukan mau menjara atau menyakiti, tapi artinya memang mengingatkan takutnya nanti berdampak kurang bagus karena jarak masyarakat yang disuruh untuk mengungsi itu sebetulnya jarak yang tidak terlalu aman, makanya mau direlokasi. Tapi masyarakatnya nggak mau katanya karena ada hewan ternak yang ketinggalan, karena ada tanaman di situ yang harus mereka urus. Jadi ya gimana ya guys? Mudah-mudahan ya kali ini sinergi ya dua-duanya sih guys. Kok gatel tuh guys anuku. Weteng lo guys, kilo gue tarai selangkang. Aduh, Jan. Nah, aku saya geding, saya tak acak omong, tak neng nih baik. Aku pokoknya hari ini marah sama Cerondol. Aku tidak mau bertegur sapa denganmu. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Jangan kau perhatikan aku. Habis kalian pernah nggak punya temen, punya orang di sekitar kalian, orang itu tuh nyebelin, tapi kita tuh nggak bisa kalau nggak ketawa ngeliat mukanya, ngeliat tingkahnya. Pernah nggak? Dan itu tuh cerondol banget. Nauzubillah min dzalik. Aku nggak tahu mimpi apa punya teman kayak dia ini. Tidak, jangan kau sentuh aku. Sampai mana tadi ya guys? Aduh, pakai ada intermezzo sih ya. Intinya adalah ketika ada erupsi, saya harap mudah-mudahan ya masyarakat dan juga pemerintah punya kesadaran tinggi bahwa ini memang cukup bahaya. Dan jika memang harus direlokasi, harusnya juga nurut ya demi keamanan bersama. Dan pasti kok kalau pemerintah sudah mau relokasi atau mau menyuruh ngungsi, itu pasti ada pihak yang ditugaskan untuk menjaga harta benda yang ditinggalkan insya Allah. Jadi aman kok ya. Dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya ini aman. 2 hari setelahnya kan ini kita bahas ya. 3 hari setelahnya mudah-mudahan sekarang sudah kondusif, sudah mandali. Dan apakah intuisinya juga sama? Ya, saya melihat ini hanya jangka pendek saja ya teman-teman. Karena saya melihat tanggalnya dari angka 7 Juli 2025. Sudah lo cabut belum? 7 Juli 2025 teman-teman. Jadi aku melihat intuisinya tidak terlalu panjang. Tidak. Oh, waduh sih. Tunggale Cerondol karo Warti ki podo. Saya melihat itu tidak panjang teman-teman. Jadi kalau dalam waktu dekat kemungkinan ada peningkatan sama seperti sebelumnya. Kalau kalian ingat ya, kalau kalian mungkin masih mengingat hasil analisa Mas Tulus terkait dengan intuisi yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya, kalian pasti ya masih mencerna apa yang Mas Tulus sampaikan. Karena pada video sebelumnya terkait dengan Gunung Lewotobi laki-laki saya menyampaikan ada peningkatan tapi jangkanya cukup panjang ya. Dari erupsi yang pertama tuh diem cukup anteng, nanti lama-lama lepas, jebol lagi dan membesar ya. Betul ya? Jadi dari sebelumnya kecil, kemudian jangkanya panjang, tiba-tiba erupsi lagi dengan skala yang besar. Dan sama dengan intuisi sebelumnya, di intuisi kali ini saya melihatnya hanya jangka pendek saja yang besar, setelah itu akan hilang sementara dan akan kembali berulang dengan jangka yang panjang. Masih dengan intuisi yang sama, secara hitungan ini juga akan di jalur yang sama, akan begitu lagi. Jadi jangan terlena meskipun tidak ada apa-apa, meskipun tidak ada aktivitas apapun, jangan terlena untuk mudah tergoda. Artinya mungkin teman-teman berpikir, oh udah anteng, udah enak, udah aman, gak ada apa-apa. Oh sudah baik-baik saja, berarti akan aman. Mungkin teman-teman akan berpikir begitu. Tapi di satu sisi ini salah satu hal yang perlu diwaspadai sama kalian bahwa peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, sekali lagi dasarnya saya adalah hitungan angka. Ingat, hitungan angka. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Ya, suka ditonton, tidak suka jangan ditonton. Oke? Simple ya. Suka sama saya, alhamdulillah. Tidak suka sama saya, itu urusan Anda dan keluarga Anda. Oke? Langsung silakan tentukan pilihan kalian. Jadi nggak perlu baper-baper dengan apa yang saya bahas ya. Apa yang saya baca. Karena hitungan saya itu juga sangat-sangat bisa salah. Jadi nggak perlu baper-baperin. Kalau kalian orang sakti, tonton yang lebih sakti. Saya bukan orang sakti, saya orang bodoh. Saya ini orang kotor. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan orang sakti. Oke? Aman ya?
Aman. Kita lanjut lagi. Secara intuisi memang aku melihat potensinya tidak sebesar yang sebelumnya. Kalau toh ada pengulangan lagi dengan jangka yang pendek. Besar tapi tidak sebesar sebelumnya. Jangkanya pendek. Jadi harapanku, aku dari hasil intuisi yang aku baca, harapanku nih sekarang tanggal 10 nggak ada apa-apa, sudah aktivitasnya sudah menurun, harapanku gitu ya, karena ya mungkin hanya tanggal 8, 9 ya, 10-nya sudah mulai kondusif meskipun mungkin masih ada aktivitas. Nanti jeda lama ini akan stop, pelan-pelan tiba-tiba akan pengulangan lagi. Ini yang aku nggak tahu kenapa dengan Leo Tobi laki-laki, tapi ini salah satu apa ya wujud nyata penyampaian Eyang terkait dengan beberapa gunung yang erupsi. Kalau kalian ingat, Eyang tuh sering banget bilang kalau mau Merapi, mau Semeru, mau Kelut itu akan dikeluarkan sedikit-sedikit supaya batuknya tidak besar, supaya tidak merusak. Kalau mungkin kalian ingat ya dengan statement-statement itu. Dan kalau kita baca secara garis besar, intuisi terkuatnya di sini ternyata juga masih elemen tanah ya teman-teman. Jadi salah satu poin setelah setelah erupsi Gunung Merapi, kalau kita baca dari angka 7, yang paling kuat adalah gempa bumi. Jadi waspadai, karena yang saya tahu kemarin itu Sumur Banten juga gempa ya di tanggal 8 atau tanggal 9 gitu. Nah, kita akan cari tahu, kita akan bahas ya di next video. Tapi ini jadi titik awal di mana ini sudah ada pengulangan lagi. Jadi bukan hanya di Banten, di Aceh, kemudian di Sulawesi juga beberapa kali ada guncangan gempa. Bahkan tadi sore ini ya jam 3 sore, sebelum jam 3 sore waktu Jakarta tanggal 10 Juli saya dapat notifikasi dari Twitter dari BMKG bahwa ada gempa dengan kekuatan yang skalanya kecil, dan ini akan universal, ini akan meluas. Jadi gempanya bukan untuk NTT saja, tapi bisa di beberapa tempat atau beberapa posisi, sehingga juga patut dijadikan kehati-hatian buat teman-teman yang jalur tinggalnya adalah jalur yang dilalui oleh sesar aktif, mau di Sumatera, mau di Jawa, mau di Sulawesi, atau dimanapun tempatnya. Sehingga intuisi terkuatnya adalah soal gempa atau elemen tanah. Jadi hati-hati. Kalau sudah menyenggol elemen tanah tuh masih juga ada erupsi gunung, kemudian juga masih ada juga kecelakaan darat ya. Poin berikutnya adalah ini tidak akan diam. Lewo Tobi laki-laki setelah erupsi tidak akan membuat gunung yang lain diam. Pasti ada aktivitas gunung lain yang juga akan kembali bergerak, akan kembali beraktivitas. Oh alah. Akan kembali aktivitas. Jadi perlu waspada juga untuk beberapa gunung. Coba kalian hitung, coba kalian lihat apakah benar setelah tanggal 7 ada aktivitas gunung. Saya nggak tahu secara garis besar ya, tapi mudah-mudahan sih enggak. Tapi aktivitas kalau sudah satu wato, satunya ikut wato lagi. Meskipun skalanya mungkin tidak sebesar yang kita takutkan, tetapi dalam tanda kutip ini jadi bahan kewaspadaan juga kehati-hatian. Hanya itu sih tentunya. Kemudian di sini juga saya melihat ada potensi angin sama cuaca yang buruk, tapi skalanya sudah mulai mengecil ya. Skalanya sudah mulai menipis atau tidak sebesar yang sebelumnya. Jadi tetap hati-hati, berarti meskipun tipis masih ada potensi angin kencang, cuaca ekstrim, kemudian angin puting beliung atau hujan yang ekstrim, atau bahkan air yang meluap di mana-mana sih guys. Rotok gerah ya guys. Sepurane emang AC-nya nggak dinyalakan, tadi lagi nyuci sambil syuting sambil nyuci, jadi memang nggak dinyalakan. Ini baru dinyalakan cuman belum terlalu dingin. Jadi kalau mukanya Mas Tulus agak mengkilap ya dipersori ya guys. Biasanya nyolok ke AC, dino iki 2 video nggak nyolok AC soalnya. Jadi ya seperti itulah kira-kira ya. Dan satu hal yang terakhir yang saya baca dari angka 7 Juli 2025. Sorry sebelumnya saya nggak mau mengarahkan ini kemana-mana, tapi Lewo Tobi laki-laki sepertinya sedang mengingatkan wilayah di mana dia ada. Nggak tahu ini pemerintahnya, nggak tahu di masyarakatnya, sepertinya ada elemen tanah yang harus diperbaiki di wilayah NTT sendiri ya, dari wilayah itu sendiri. Jadi kayak apa sih yang aku dengar juga, bahkan ini meluas loh ya, dari sampai ke Kabupaten Sika, di mana itu tuh kabupaten tetangga yang lumayan jauh yang tidak dalam radius terdampak, ternyata sampai ke situ karena sebelumnya tidak ya. Dan sorry, kalau ini peringatannya disampaikan alam atau disampaikan Gunung Lewo Tobi kepada masyarakat sekitar atau tempat di mana
gunung itu berada dan tentunya juga sama dengan elemen tanah, ya berarti ada simbol ataupun ada satu hal yang harus diperbaiki di Sulawesi terkait dengan elemen tanah ya. Aku nggak tahu di sini apakah di NTT itu ada galian atau ada tambang, ada yang harusnya lahan terbuka hijau tapi digali, atau pemerintah sengaja, pemerintahnya dan oknum tertentu justru makan uang itu juga nggak tahu. Cuman aku tidak mengarahkan ke sisi manapun ya, cuman memang yang harus diperbaiki itu adalah elemen tanah, karena peringatannya itu munculnya dari elemen tanah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan juga terkait dengan apa yang saya bahas hari ini sekali lagi manfaat. Ya mohon maaf, hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas yang saya tahu dan itu hasil intuisi. Mau percaya boleh, tidak juga silahkan. Saya nggak paksa teman-teman buat suka dan nonton konten saya. Saya nggak minta juga teman-teman untuk percaya sama saya ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau dibahas misalnya, Mas Tulus bahas ini dong, Mas Tulus bahas itu dong. Boleh, kalian bisa DM ke Instagramku di bigtulus_official atau kalian bisa komentar di postingan saya yang di YouTube, tulis di situ ya. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya orang baik ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodoh, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen diusaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah, semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Yang sedang ingin segera lunas hutangnya, semoga Allah berikan jalan, luaskan kesabaran sehingga hutangnya segera lunas. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang jual aset, warisan, kendaraan atau apapun itu, saya doakan semoga segera terjual apa yang sedang dijual, segera bisa dimanfaatkan. Amin. Kemudian kalian yang sedang berintis usaha, saya doakan usahanya lancar, sing dagang laris manis. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya teman-teman, Mas Tulus pamit dulu. Video yang ini sepertinya untuk tayang malam hari ini tanggal 10 Juli ya. Oke, terima kasih Mas Tulus pamit. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan harap aku memaafkan kamu. Pergi kamu full gosok. Full gosok kira epite leru aku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.